Panduan dalam melakukan aktivitas al-jima' bersama yang halal. Yang pertama, dianjurkan sang suami ini tidak mengazl, tidak mengeluarkannya di luar ketika ia melakukan hubungan seksual bersama pasangannya. Kemudian panduan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh istri ketika sang suami ini mengalami qadhaf, muncrat, lahar, atau keluar mani. Semua hal ini insya Allah akan kita kaji kenapa kok seperti itu, apa alasannya atau apa hikmah di balik itu. Mari kita kaji bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji yang pertama, anjuran tidak mengazl, tidak mengeluarkannya di luar. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan istri ketika suaminya muncrat. Tapi sebelum kajian ini dimulai, mohon tetap berpikiran positif, nggak usah negative thinking, dan amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihani, dua peringatan. Al-awwalu, adapun yang pertama, peringatan yang pertama, qala berkata Sayyidi tuanku Umaru ibnu Abdul Wahhab, Umar bin Abdul Wahhab, yang bagi seharusnya liman bagi orang, dakhala yang mendukhul, menjima siapa orang bizaujatihi pada istrinya, al-bikri yang perawan, alla ya'zila anha, untuk tidak mengazal, tidak melepas zakarnya, anha dari istrinya. Artinya tidak dicabut penisnya dari farji sang istri. Kama yaf'aluhu ba'dul juhali, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Wal yusri', hendaklah seorang suami menyegerakan ma'ahu pada air maninya, ila rahimiha pada rahim istrinya yang perawan tadi. La'allallaha, barangkali Allah, yaj'alu, menjadikan, lahu, bagi sang suami, min dzalika, dari hal itu, dzurriyyatan yanfa'uhu biha, keturunan yang akan memberikan manfaat kepadanya. Wa la'alla dzalika, dan barangkali hal itu, yakunu akhir ahdihi bin nisa'i, adalah akhir masanya dia dengan para perempuan, dengan istri, fil isabati, dalam urusan menjima, idlam ya'man, karena belum aman, ahadun, siapapun, minal mauti, dari kematian, intaha, keterangannya sudah selesai. Jadi di sini ada dua peringatan. Peringatan yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Sayyidi Umar bin Abdul Wahhab, bagi seorang laki-laki yang ia mendukhul istrinya yang perawan, agar dia tidak mengazal penisnya dari farji istrinya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian orang bodoh. Justru dia dianjurkan agar menyegerakan air maninya itu sampai pada rahim istrinya. Kenapa? Barangkali Allah Ta'ala menjadikan dari air sperma itu keturunan yang akan memberikan manfaat kepadanya. Atau barangkali itu justru adalah akhir masanya dia dengan perempuan. Dalam hal apa? Dalam hal menjima. Bisa jadi itu adalah akhir di mana dia bisa menjima istri. Kenapa? Karena
belum aman siapapun saja di muka bumi ini dari kematian. Bisa jadi setelah malam itu dia meninggal dan gak bisa jima lagi, kan gak punya anak. Nah itu kasihan kan. Asani, peringatan yang kedua, yang bagi seharusnya lil mar'ati, bagi seorang perempuan, antadumma farjaha, menghimpun farjinya, menyatukan farjinya, ala zakari, pada zakar, indal inzali, ketika terjadi ejakulasi atau ketika keluar mani, wa tashudduhu syaddan, dan mempererat dengan eratan yang kuat, artinya dijepit dengan jepitan yang dahsyat. Fa innahu fi ghayatil ladzah, karena sesungguhnya hal itu berada pada puncak kenikmatan, lirrajuli, bagi seorang laki-laki, intaha, keterangannya sudah selesai. Jadi yang kedua ini, ketika suami itu sudah inzal, ketika suami sudah mengeluarkan mani, maka dianjurkan seorang istri ini menjepit farjinya pada zakar suaminya, kemudian juga dipererat dengan erat yang kuat, artinya dipererat ini dijepit sekuat tenaga. Jadi ketika suami itu sudah keluar mani, jepit zakar itu, fa innahu fi ghayatil ladzati lirrajul, karena hal itu berada di puncak kenikmatan bagi seorang suami. Intaha, keterangannya sudah selesai. Jadi pada dua paragraf ini adalah dua peringatan yang sangat penting kepada para suami, para istri, khususnya kepada pengantin baru atau yang mau jadi pengantin. Yang pertama, ingat, usahakan kalau kalian nanti menikah, ya kan, ketika jima tidak usah dikeluarkan di luar, biar segera hamil. Takut nanti malah itu adalah ajal kamu sudah sampai. Takut nanti kamu tidak bisa jima lagi, akhirnya kamu tidak punya anak, cita-citamu gagal untuk melanjutkan generasi kamu. Kemudian yang kedua, kepada kalian perempuan santriwati, ketika besok suami kalian ini keluar mani, maka jepit sekuat tenaga, karena itu adalah kebahagiaan terbesar bagi sang suami, atau dalam bahasa lain, jima terdahsyat. Paham ya? Mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking, amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal.